Pemirsa, selamat bertemu kembali di Press Talk, wadah orang media dan orang yang ditulis media bicara di Revolusi Akal Sehat. Topik kita kali ini membicarakan pelayanan perbankan. Tahun lalu, 2009, perbankan nasional kita memiliki profit margin tertinggi di dunia. Namun bagaimana dengan pelayanan mereka kepada nasabah? Hari-hari sekarang kita heboh soal pembobolan ATM. Pelayanan perbankan tentu bukan hanya ATM. Di samping saya telah hadir Bung Ruby Alamsah. Dalam pekan-pekan ini menjadi bintang di televisi. Beliau adalah ahli forensik digital. Lebih tepat forensik digital dalam bahasa Indonesia ya Bung ya. Di samping kiri Bung Ruby, Bung Daniswara K. Harjono. Ia adalah pakar hukum bisnis yang juga pakar hukum perbankan. Bisa dikatakan demikian? Ya, pemirsa, langsung kepada Bung Danis. Bagaimana mengenai pelayanan perbankan di Indonesia? Seperti saya katakan tadi, profit margin perbankan kita itu katanya tertinggi di dunia hingga Oktober, dimuat oleh Kompas akhir tahun lalu. November awal kalau saya tidak keliru. Menurut Bung Danis? Ya, baik. Terima kasih Bung Iwan. Jadi kalau bicara misalnya ini dibandingkan dengan margin tertinggi di dunia, tentunya harapannya adalah pelayanannya pun yang terbaik di dunia. Nah kalau kita bandingkan dengan negara lain, pasti pelayanan perbankan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Ya, kalau kita melihat dari begitu banyak pelayanan, jenis-jenis pelayanan di perbankan, tentunya terakhir kita melihat bahwa pelayanan di bidang transaksi melalui ATM dan juga kartu kredit itu masih jauh daripada yang diharapkan. Tertinggi barangkali ya dua produk itu. Iya, saya lihat begitu ya. Dari kasat mata kelihatannya komplain dari masyarakat, keluhan dari masyarakat yang paling banyak adalah mengenai pelayanan di ATM dan juga kartu kredit. Dan itu sebetulnya kalau bicara mengenai pelayanan kepada konsumen, pelayanan kepada nasabah, itu adalah hak daripada konsumen itu sendiri, sebagaimana sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 mengenai perlindungan konsumen. Karena saya khususnya agak awami dalam bidang hukum, mungkin ada pasal khusus di Undang-Undang Konsumen itu yang menekankan memang pelayanan itu hak konsumen, hak publik. Betul. Jadi dari sekian banyak memang dalam pasal dalam ketentuan undang-undang tersebut ada pasal 4. Ya, coba mungkin pemirsa bisa ayatnya ada beberapa, hanya salah satu dari ayat di pasal 4 tersebut menyebutkan bahwa konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Coba diulang Bung Danis. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. 3 poin ya? 3 poin ini, jelas. Itu disebutkan dalam pasal 4 ayat 1. Jadi kalau mengacu kepada pelayanan perbankan, yang notabene sebenarnya nasabah ini adalah merupakan konsumen, mereka berhak atas kenyamanan dan keamanan itu sendiri. Nah ini dengan kasus pembobolan ATM. Sebelum kita masuk pembobolan dulu, ya kan? Baik. Khusus pada bank. Ini kan tingkat keamanan harusnya juga punya tempat tersendiri. Betul. Kalau kita lihat di Undang-Undang Perbankan, sebetulnya sudah dijamin juga dalam Undang-Undang Perbankan yang ada, yaitu mengenai rahasia bank. Ya. Jadi tadi ada di Undang-Undang Konsumen, pemirsa, 3 poin yang utama, ada lagi Undang-Undang Perbankan. Coba, Bu. Dalam Undang-Undang Perbankan itu jelas, salah satunya adalah mengenai rahasia bank. Jadi bank itu harus menjamin kerahasiaan penyimpan. Jadi nasabah penyimpan itu dijamin bahwa rahasia. Jadi nggak boleh ada orang lain tahu. Siapapun itu. Tentunya kecuali ada alasan-alasan tertentu. Misalnya seizin Menteri Keuangan, Bank Indonesia. Jadi misalnya terjadinya kasus pidana itu boleh. Tapi secara umum nggak boleh. Dan itu merupakan bentuk daripada rasa aman bagi nasabah. Demikian pula kenyamanan. Ya, kenyamanan itu di situ juga. Memang ini kenyamanan bicara mengenai undang-undang perlindungan konsumen, tapi di bank juga begitu. Bahwa bank harus menjamin adanya prinsip kehati-hatian. Jadi segala sesuatunya harus hati-hati. Nah, ini kira-kira itu adalah hak-hak yang perlu diketahui oleh masyarakat.